Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Allah ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan barokahnya, rahmatnya, serta nikmat-nikmatnya yang tiada teringat. Yang kedua kalinya, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan kita wasilatul ulama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada sang guru besar kita, yakni Mursyid Thariqat Syekh Muhtamadin Mujtaba. Mbak Sis, monggo. Monggo, Sis. Karena beliaulah yang telah membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita, bahkan sekaligus memberikan uswatul hasanahnya kepada kita semua. Maka kita semuanya tambah lebih jelas, tambah lebih mantap, dan tambah yakin mana yang seharusnya yang harus kita kerjakan dan mana yang seharusnya yang harus kita tinggalkan, dan mana yang seharusnya yang harus kita lestarikan dalam keadaan apapun, dan mana yang seharusnya yang harus kita hentikan. Kita memohon, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ing mriki panyuwunanipun Bapak Abidin mulai dibuka acara rutinan. Tiap-tiap selapan, tiap-tiap malam minggu lagi niki kedah dilestarikan acara rutinan tiap-tiap malam minggu lagi dan diawali di rumah pun Bapak Abidin. Karena sangat pentingnya kita itu melestarikan ajaran Siddiqiyah, maka oleh Bapak Abidin di Gunung Anyar menika diadakan pelestarian Siddiqiyah inggih menika
acara rutinan tiap-tiap 1 bulan sekali, hari Ahad lagi atau malam Ahad lagi. Niki panyunanipun Bapak Abidin. Umpami malam minggu ten mriki kok istilahnya kepingin pindah suasana baru, nggih monggo ingkang purun ditempati. Ngoten nggih Pak Abidin. Tidak harus di sini terus. Jadi umpama kepingin panjenengan nyuwun tiap malam Ahad lagi menika tidak hanya di sini terus, umpama kepingin pindah ke Anjang sana nggih monggo. Tapi ini Pak Abidin ini memberikan fasilitas untuk warga Sidikiyah khususnya yang ada di Gunung Anyar, mungkin melebarnya sampai di Rungkut Selatan. Niki monggo sama-sama kita lestarikan menurut kemampuan. Saged panjenengan ngajak keluarganipun, saged ngajak istri, anak atau famili tetangganya umpamanya, itu boleh. Oke. Terutama bagi keluarga kita sendiri, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi hakikatnya kita itu tidak boleh meninggalkan keluarga. Contoh uswatun hasanah yang nyata-nyata sampai sekarang, beliau mulai dulu sampai sekarang kalau bepergian musafir kemanapun beliau pergi selalu mengajak keluarganya, sang guru besar kita. Hanya saja keluarga yang dari jin tomang itu yang tidak taat, dijak pergi, diajak musafir, tahu-tahu ya pergi, tapi perginya sendiri, tidak mengikuti ajakan sang guru besar kita, tidak mengikuti ajakannya sang suaminya. Ngoten. Jadi niku tetep mboten saged diarani keluarga. Beliau sang mursyid, sang guru besar kita itu tidak mementingkan keluarga nasab, golongan darah, tapi mementingkan keluarga sabab. Okay. Sebab satu ilmu, satu pemahaman, satu keyakinan, satu ma'rifat. Walaupun keluarganya sendiri satu golongan darah atau nasab, kalau tidak taat dengan beliau maka akan digaris, tidak diakui sebagai keluarga. Walhasil malah kita semuanya ini yang dianggap sebagai keluarga beliau, keluarga besar Sidikiyah, karena satu keyakinan, satu pemahaman, satu komando samina wa ata'na. Dan niku pesene beliau, gak peduli caplaan dengan nek gak cocok diiris. Gak peduli keluarga nasab sendiri, kalau tidak taat sama beliau ya digaris. Keluarganya Nabi Nuh saja tidak taat,
itu Nabi Ulul Azmi, maka mereka putranya yang namanya Kan'an dan istrinya Laban itu tidak taat, akhirnya tidak selamat, tenggelam. Itu putra Nabi, apalagi putranya Pak Yai sang guru besar kita bukan Nabi, apalagi putranya panjenengan kali kula tambah kesing blendese. Lah niki pun sampai mboten jadi satu perhatian. Nggih. Kita itu diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu beserta keluargamu dari api neraka. Niki yang dimaksud apa? Niku maksudipun jangan sampai kita itu berjalan di jalan Allah menuju ridho Allah, tapi tidak mengajak keluarga kita, terutama sang bapak-bapak ini. Karena keluarga, anak dan istri itu semuanya tanggung jawab kita. Nah, dan sanes tanggung jawab yang istri itu semuanya tanggung jawab kita. Ini bisa diretas panjangkan sendiri. Adapun kok sulit diajak istrinya, sulit diajak menuju jalan Allah, Yunun sewu mawon dawuhe mursyid sang guru besar kita. Ya ora gak kena dijak berjuang ya tinggal nae, ora kurang wong itu ayu. Ngoten lho nggih. Ora kurang wong itu ayu. Wong lanang iku jatahe malah loro, telu sampai papat. Mun kuwatir nggih. Nek dijak ora gelem jak berjuang menuju jalan Allah itu Allah angel ya si tinggal ae, ndolek maneh sing gelem dijak berjuang. Ngoten niku hakikatnya nggih, kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena termasuk tujuan pernikahan itu nggih sakinah mawaddah warahmah. Lah niku masalah rahmat, hakikatnya orang mukmin niku di dalam rahmat. Tapi kalau orang kafir niku di luar rahmat. Apa yang dinamakan rahmat itu? Nah, sekarang saya jelaskan. Di antaranya tujuan wirid kausaran itu adalah supaya mendapatkan rahmat. Tujuan kausaran itu ada 3. 1, supaya mendapatkan barokah dari Allah. 2, supaya mendapatkan rahmat dari Allah. 3, supaya mendapatkan usri usron, kemudahan-kemudahan dari Allah. Ngoten niku tujuan kausaran, ngoten telu. Lah di antara niku rahmat niku wae. Sakniki kula terangaken masalah rahmat secara garis besar mawon. Nek kula terangaken secara luas, akal saya tidak mampu karena sangat luas tanpa batas ilmu Allah, ilmu Al-Quran itu dalam tanpa dasar. Jadi usia habis tidak akan bisa menguraikan masalah rahmat ini. Napa malih rahmat yang dimiliki oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rahmatan lil alamin. Nah niku mboten saged. Nah niki secara garis besar mawon. Yang dinamakan rahmat itu adalah anna rahmata minallahi in'amun wa ifdhalun. Sesungguhnya yang dinamakan rahmat dari Allah itu adalah in'amun, beberapa kenikmatan-kenikmatan, wa ifdhalun, dan beberapa keutamaan. Apa yang dimaksud orang mukmin kok di dalam rahmat, sedangkan orang kafir di luar rahmat? Karena di dalam Al-Quran
itu tidak ada yang diperintah berpuasa, diperintah menjaga dirinya beserta keluarganya, itu orang kafir, tidak ada. Diperintah untuk syaitan itu menjadi musuh kita yang nyata, itu juga orang mukmin, bukan orang kafir. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, lho sing diperintah niku tiyang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Udkhulu, masuklah kamu semuanya fisilmi kafah, yaitu ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Ojo setengah-setengah apa manis perapat. Ojo dohir tok, yo ojo batine tok. Yo dohir, yo batin, yo jasmani, yo rohani, yo syariat, yo hakikat, yo lesan, yo hati, perasaan, yo amal arkan seluruh anggota badan, yo seluruh apa yang kita miliki dunia ini, aset-aset yang kita miliki, masuklah ke dalam urusan agama Islam secara keseluruhan. Yo akale, yo pikirane, yo tenagane, termasuk jenengan ten mriki niku salah satunya adalah masuk ke dalam Islam secara dohir yo batin. Ten mriki dugi walaupun jauh-jauh mari kono pegel-pegel ana tahlilan, pegel wis ana kate gak merono. Wis tak waras anggapane aku teko ngoten lho. Niku sanes dohir kali batine. Niku cuman batine tok. Mboten saged maju ma'al bakhrain. Maju ma'al bakhrain niku adalah bertemunya dua buah lautan. Lautan syariat, lautan hakikat, lautan jasmani rohani, dohir batin jadi satu. Sebagaimana yang dilambangkan di dalam lambang Thariqah Siddiq, ya tulisannya 10 1 niku rohani urip, kosong bunder ngeten iki adalah jasmani. Tidak ada nilainya kosong. Berapapun jumlahnya 0000 gak ono nilai ini. Nek boten wonten angka mulai 1 2 sampai 9. Nah niku keterangane. Ten mriki kula mboten menerangaken masalah agak mendalam nggih, soalnya wonten sing dereng biatan. Atus si kula mboten saged nerangaken mriku. Nggih, ora. Niku wonten kurang lebih 2 atau 3 lah niku kathah sing dereng-derek dados terbatas keterangan kula mriki namung mukaddimah mawon. Ngoten nggih, mukaddimah mawon. Lah niku wau jasmani dan rohani atau syariat dan hakikat harus kita jadikan satu untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan hanya dohirnya saja, jangan hanya batinnya saja. Itu. Kemudian ada lagi ayat lain yang diperintah bukan orang kafir untuk berpuasa. Tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina kafaru kutiba alaikum boten. Dan mereka mesti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan mereka sing diperintah niku tiyang beriman. Wong kafir gak ono perintah. Lah nek jenengan pas waktu bulan Ramadan kok ono wong Islam agamane KTP ya Islam, keluargane ya sembane, dulure tanggane Islam kabeh. Kok mangan nduk tengah dalan ngedek pisan. Usul yang poso-poso bulan Ramadan. Jenengan pun gampang ngelokno apa maneh ngafirno. Yang berhak mengkafirkan itu adalah Al-Qur'an, hanya Allah sendiri dalam Al-Qur'an.
Oh, gampang tengerane berarti tiang niku sanes tiang Islam atau agama tok, KTP tok memang Islam. Nah, tetapi sesungguhnya dia orang yang tidak beriman. Wong nek tidak beriman nggih ngoten niku. Apa maneh jelas-jelasan, terang-terangan. Sing poso ya cek poso ulane. Ngoten kadang-kadang. Sing penting wonge poso gak urusane dhewe-dhewe lah. Niku pun kersane. Kersane pun gampang lok-lokan sing dilarang iku lok-lokane. Ngoten lho. Nah, pun sampai wonten yang ngoten iki terus dilokno. Kaya awake dhewe iki wis bener dhewe ae ngelokno. Nah, pun kersane. Berarti mereka itu bukan orang yang beriman. Nek beriman mesti posone soalnya oleh perintah. Ngoten dapat perintah dari Allah. Nek gak beriman ya gak ono perintah. Akhirnya wis ngoten niku. Saenake dhewe. Niku wau. Nah, itulah pada dasarnya orang mukmin itu adalah melakukan perbuatan apapun di atas dasar perintah Allah. Ane wong kafir ngawur, sing penting enak, sing penting seneng. Dasar ini ku wong kafir niku. Gak peduli ku lan poso, gak peduli ku akeh wong poso. Mboten peduli. Kadang-kadang gak peduli bojone wong. Kadang-kadang digondal-gondoli mawon. Ah niku wong kafir saenake wong kafir. Tapi berhubung kalau ada di negara kita ya tidak boleh berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa kok. Jadi nek ana wong ngono ku ya salah, ana hukume. Ngoten lho, negara sing gawe hukum. Nek Gusti Allah otomatis apalagi nanti di akhirat. Negara melarang orang yang hidup di negara Indonesia itu tanpa memeluk agama. Boleh agama apapun asal harus ada yang dipeluknya agama, ada yang diikutinya. Tidak boleh tanpa beragama. Lainnya Indonesia terserah. Yang penting di Indonesia tidak boleh karena berdasar atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum. Tapi kalau ngawur, lah nek ana wong kono jek ngawur ya urusane negara. Nek agama ya ora ono perintah, berarti sing diperintah iku ya wong mukmin. Lah nek dhek nglakoni ngoten niku sanes, tiyang mukmin alias tiyang ngoten lho. Di luar perintah wesan. Kafir ini kok artinya ketutup. Nah, tertutup dengan hawa nafsunya sendiri, tertutup dengan tipu daya dunia, tertutup dengan godaan-godaan syaitan. Karena musuh manusia yang sejati itu ada 3. 1 adalah syaitan rajim, 2 adalah hurur dunia, 3 adalah hawa nafsu. Niki musuh sing sejati. Mumpun sampai jenengan hidup di dunia yang beragama Islam gak mengenal musuh. Karena wajib kita mempunyai musuh itu bagi umat Islam khususnya. Dan itu Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti jejaknya syaitan. Jejak itu lho mboten angsal diikuti napa malih wonge, napa malih setane. Karena niku sudah jelas-jelas musuh yang nyata. Lah nek ana umat Islam, orang yang beriman mengaku beriman tapi tidak tahu kalau di dunia itu mempunyai musuh. Niku sanes tiyang Islam sak temene. Ngoten nggih. Sing dimusuhi kok padha menungsone ya kleru. Sanes menungsone tapi sifatnya yang seperti setan. Ciri-cirinya setan itu napa? Wonten ciri-cirine. Kita itu harus tahu ciri-ciri musuh kita. Kalau ndak tahu, wah, kita kola kalae.
perang karo mungsune awake dhewe kalah gak tau menang. Harus kudu ngertos ciri-cirinya setan itu. Nek nerangno setan wakeh, setan itu elek tok. Ciri-cirine niku perbuatane, nggih. Perbuatane niku selalu jelek, niku setunggal. Nomor loro seneng ngajak-ajak kejelek. Nah, niku ciri-cirine setan. Nah, nek ana menungso kaya ngono, iku menungso sing sudah jiwanya dijiwai oleh setan. Ngoten. Mriku ciri-cirine. Ono menungso nggo wanteng wonge ayu, tapi kelakuane kok gak cocok belas. Ngoten. Apa maneh seneng ajak-ajak kejelekan. Senengane ku ngejak wong nang berbuat sing maksiat ae. Wong iku wis elek, kelakuane elek, seneng marang ajak-ajak kebaikan. Ngono, ajak-ajak kejelekan. Ya termasuk ngejak rasani wong, rasani kancane, ngoten-ngoten ngejak mitnah, ngejak menghasut. Nah, itu ciri-cirinya setan. Dijak rasane ngasut ora ngasut, sing dijak ngrasani gak gelem gak uring-uring. Nah niku lho. Niku cirine orang yang sudah jiwanya dijiwai oleh setan. Nomor kali adalah musuh kita yang nyata juga, yaitu hururud dunia, tipu daya dunia. Ingatlah bahwa manusia itu hidup di dunia tidaklah akan lama, hanya bagaikan setetes air di lautan dibanding dengan akhirat lautan yang luas dan dalam. Sak pucuke jarum tes dibandingkan dengan lautan. Di dunia ini adalah alam manusia untuk mencari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan apa niku? Kehidupan yang hakiki. Tidak di alam hakiki sana kita mencarinya, tapi di alam dunia inilah. Di alam dunia ini, di waktu yang sangat singkat ini, itulah kesempatan kita. Walaupun di dunia ini waktu kita itu sangat singkat bagaikan setetes air di lautan, tapi disitulah kesempatan kita. Disinilah, di waktu yang singkat inilah bekal kita. Disinilah, di waktu yang sangat singkat inilah modal kita untuk meraih kebahagiaan hidup yang hakiki, yang sejati di dunia sampai di akhirat. Ya di sini ini, walaupun sangat-sangat singkat sebentar, tapi kalau tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan rugi, menjadi orang yang rugi, manusia yang bangkrut selama-lamanya. Tapi memang sulit merangi dunia itu sulit. Merangi setan niku nggih sulit. Tapi biasanya setan niku menjelma seperti jin dan manusia. Syayatinal insi wal jinni dalam Al-Quran. Setan itu bisa berbentuk manusia dan jin. Nah, itu kadang-kadang bisa didelok. Tapi nek huru-huru dunia samar. Gak nyata tapi samar. Koyok-koyok. Aku mencintai dunia kalau sing ngeru awake dhewe-dhewe. Katene budal kausaran. Tokone laris, warunge laris, bengkele laris. Akhire kate ditutup. Abot dunyane, ngoten. Oh, lha nek iki tak tutup, aku budal ora oleh dhuwit iki kok badhe mestine sakmene dadi sakmene tok. Minggu ngarep ae. Niku termasuk kita itu kalah dengan musuh kita, yaitu hururud dunia. Ad-dunya mata'ul. Dunia itu adalah kehidupan yang sangat menipu. Niku dawuh Gusti Allah piyambak dalam Al-Qur'an.
sanes kula. Yang jenengan nek kali kula niki selalu ketipu. Maka alamate tertutup. Orang yang tertutup dengan mencintai dunia, maka dia akan menjadi orang yang luput, lupa, lengah bahwa dia hakikatnya bukan penduduk dunia. Manusia itu hakikatnya penduduk akhirat. Sanes penduduk dunia. Yo nek PT kucing, hayawan niku asli penduduk dunia. Ngoten lho. Pitik masih sewawatan kucing, masih sewawatan ping pira ae ndablek ae. Masih sampai sikile sewawat pedhot. Ngoten lho. Sewawat leceran balik. Ngene latare sampean. Ngisang-ngising ngaten mriku. Oh, kurang ajar pitik. Ora tahu pitik kurang ajar iku. Jenengan duwe akal, ngoten lho nggih. Nah, ten mriku ampun sampai jenengan iku mboten ngertos. Lah sing ngerti ya gak mungkin ngoten. Pitik ora duwe akal kok. Ya sing sabar menghadapi pitik iku sabar. Soale ora duwe akal. Piye carane ya sing duwe dikandani utawa omamu tutupen ae latare. Nek gak ngono ya aja blenger-blenger ngusaki. Ngoten lho. Ngoten mriku. Soale mboten gak ada akal. Lah manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna, diberikan akal dan diberikan nafsu. Nek pitik nafsu tok, ngoten lho. Ora duwe akal. Jadi saenake wong pitik, sing penting dhek nuruti nafsune. Nafsune mangan ya mangan, gak peduli panganan iku mangan di tanggane. Nunggu latare parani mari mangan wareg ngising ya sak nggon-nggon. Niku pitik. Niku wau guru dunia. Ampun sampai jenengan niki sadar napa mboten tiap hari kita itu selalu bergaul dengan dunia. Termasuk diri kita ini juga dunia. Jasmani ini juga dunia. Mumpun sampai pesene Kanjeng Nabi dawuh mursyid, ojo sampai donya iku kamu jadikan tuanmu, kamu dijadikan budaknya. Nah, akhirnya kita direpotkan, disibukkan dengan urusan dunia, urusan akhirat kita abaikan. Niki sampai usia kita terbuang habis, dekat dengan ajal. Innaudzubillah min dzalik. Kadang-kadang wangel nglepasno donya sampai kate mati niku wangel. Bingung donyane bagekno warisane. Nek gak ngono aja sampe didol